Ibu Bapak, rekan-rekan muda dan adik-adikku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama dengan saya Romo Raffi Uran CSSR dalam renungan Hari Raya Tritunggal yang Maha Kudus. Mari kita awali permenungan kita ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ibu Bapak, rekan-rekan muda dan adik-adikku yang terkasih, hari ini, hari Minggu, Hari Raya Tritunggal yang Maha Kudus. Sulit bagi para teolog ternama dan tentu saja kita semua untuk menjelaskan apa dan bagaimana Tritunggal yang Maha Kudus itu. Tritunggal memang tidak bisa dijelaskan dengan akal budi manusia, karena akal budi manusia terlalu sempit untuk memahami. Allah Tritunggal hanya bisa dipahami dan diterima dengan iman kita. Oleh karena itu, bacaan-bacaan yang kita dengarkan hari ini mengajak kita untuk memahami dengan iman misteri Tritunggal yang Maha Kudus ini. Dalam bacaan pertama dari kitab Ulangan, kita mendengarkan nasihat atau ajakan dari Musa yang mendesak bangsa Israel untuk menaati Yahweh. Ia mengajak Israel untuk merefleksikan, untuk melihat kembali pengalaman mereka mendengarkan Yahweh yang berbicara dari dalam api, dan bagaimana Yahweh menyelamatkan mereka dari perbudakan Mesir. Mesir merupakan sebuah negara adidaya pada waktu itu. Tidak ada yang mampu mengalahkan. Tetapi Allah mampu merendahkan, mengalahkan Mesir, di mana Firaun menjadi rajanya. Firaun menolak untuk menyembah Yahweh, maka Allah merendahkan Mesir dan menunjukkan kuasanya dengan menyelamatkan Israel dari perbudakan. Musa kemudian mengakhiri nasihatnya dengan seruan untuk mengikuti kehendak Yahweh, dengan seruan untuk mengakui kedaulatan, kemahakuasaan Yahweh atas seluruh ciptaan. Karena memang Yahweh adalah Allah penguasa surga dan bumi, dan tidak ada kuasa yang lain selain Yahweh. Seperti Israel, kita juga seringkali mengalami kuasa Allah dalam hidup kita. Namun seringkali kita kurang mengakuinya. Kita menganggapnya seperti sebuah pengalaman kebetulan semata. Mungkin karena kita tidak mengalami pengalaman-pengalaman dramatis seperti bangsa Israel. Jika kita merenungkan pengalaman-pengalaman hidup kita dapat menemukan Allah telah begitu banyak melakukan mujizat-mujizat, menunjukkan kuasanya dalam hidup kita. Keraguan seringkali membuat kita tidak percaya akan kuasa Allah yang terjadi dalam kehidupan kita. Dalam bacaan kedua dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, Paulus menekankan soal peran Roh Kudus dalam hidup kita manusia. Roh Kuduslah yang memberikan kemampuan kepada kita untuk mengenal Allah dan kemudian menyapanya sebagai Bapa. Roh Kudus ini pula lah yang menjadikan kita sebagai ahli waris kerajaan Allah seperti Yesus Kristus. Dan dalam Injil yang diambil dari Injil Markus, kita mendengarkan kisah tentang pengutusan para murid oleh Yesus.
Kita mendengar tadi bahwa ketika bertemu dengan Yesus, para murid menyembahnya. Namun, ada yang meragukannya. Yesus tidak marah atas keraguan dari para murid lain itu. Ia justru memanggil mereka dan memberikan kuasa kepada mereka untuk pergi membaptis dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Yesus tahu bahwa para muridnya adalah manusia yang lemah. Namun bukan karena lemah lalu Yesus tidak membutuhkan mereka. Justru karena mereka lemah, maka Yesus memberikan kuasa kepada mereka supaya mereka mampu berevangelisasi dan menjadikan semua bangsa muridnya. Saya kira ini juga adalah gambaran manusia kita saat ini. Setiap manusia adalah makhluk yang tidak sempurna. Namun dalam ketidaksempurnaan itu, Ia memperlengkapi kita dengan kuasanya, sehingga kita mampu meneruskan karya misi yang telah dimulai olehnya. Pesan yang mau disampaikan melalui Injil ini adalah bahwa kita tidak bisa menunggu sampai kita sempurna dan dalam kondisi yang optimal baru bisa diutus untuk mewartakan Injil atau melakukan perbuatan baik. Itu tidak akan mungkin terjadi karena tidak ada manusia yang sempurna. Sekaranglah waktunya kita untuk pergi menjadikan semua bangsa murid Yesus, untuk pergi mewartakan kabar sukacita, karena kita semua telah diutus. Ibu bapak, rekan-rekan muda dan adik-adikku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dari ketiga bacaan ini kita bisa melihat apa peran Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Allah Bapa adalah pencipta, penguasa surga dan bumi. Ia mengutus putranya ke dunia untuk menjalankan misi perutusan bagi manusia yang berdosa. Setelah selesai menjalankan misinya, Ia mengutus Roh Kudus untuk membimbing para murid dan kita semua, untuk membantu kita dalam menjalankan misi perutusan Yesus, yakni mewartakan Injil dan mengajak semua bangsa untuk beriman dan percaya kepadanya. Itulah peran Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Janganlah kita merasa gagal, berdosa, dan putus asa dalam beriman, karena kita tidak mampu menjelaskan Tritunggal ini dengan baik. Iman bukan untuk dijelaskan, melainkan iman untuk dihidupi. Hidupilah iman itu dengan mengikuti apa yang telah difirmankan oleh Allah Bapa, Allah Putra, karena dengan menghidupi iman kita akan diselamatkan. Selamat merayakan Hari Raya Tritunggal yang Maha Kudus. Rayakanlah iman kita dan wartakanlah iman itu dalam kata dan tindakan kita setiap hari kepada sesama. Jangan menunggu sampai kita sempurna baru mau mewartakan kebaikan Tuhan. Tapi sekaranglah saatnya untuk mewartakan kebenaran dan kebaikan Allah, sehingga kita dapat memperoleh kesempurnaan dalam iman. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Ibu bapak, saudara-saudariku sekalian, dilimpahi dengan berkat dari Allah yang Maha Kuasa dalam tugas, niat baik dan pelayananmu pada hari ini, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.